berikan pendapat kalian tentang teknik pencegahan bencana di Jepang. Kami memiliki peringatan gempa dan notifikasi bencana. Apa pendapat kalian tentang teknik ini? Ya, benar. Aku rasa ini sangat menarik bahwa pemberitahuan akan datang bahkan untuk tempat-tempat yang tidak kau tinggali. Jika gempa datang, maka surat area peringatan dikirimkan kepadamu. Itu bagus, peringatan lebih cepat. Bagaimana denganmu, Amira? Ya, aku pastinya mencoba mendapatkan awal informasi melalui media sosial. Mungkin ini terdengar asing kalau kita selalu ada di Instagram dan juga Facebook. Kurasa dapat info di media sosial cukup mudah. Kalau Andika bagaimana? Saya terkesan dengan peringatan dan simulasi, dan menurutku ini sangat berguna. Tapi aku penasaran apakah orang Indonesia akan berpikir kalau itu berguna, atau mungkin mereka akan terlalu khawatir dengan yang terjadi, dan aku ingin tahu yang mana yang akan terjadi. Mungkin. Jadi menurutmu karena ini bukan pengalaman biasa, melihat video simulasi realistis bisa jadi sangat menakutkan? Iya, Begitu? itu yang saya rasakan. Baiklah, mari kita lihat teknologi pencegahan bencana seperti apa yang dimiliki Jepang saat ini. Lembaga Riset Internasional Ilmu Bencana. Lembaga penelitian ini berdiri kurang lebih 1 tahun sejak gempa besar Jepang Timur. Lembaga ini melakukan banyak penelitian seperti gempa bumi besar, penjelasan mekanisme tsunami, membangun ilmu kedokteran bencana, dan lainnya. Direktur Lembaga Riset Internasional Ilmu Bencana, Profesor Fumihiko Imamura, berspesialisasi dalam rekayasa tsunami dan sedang meneliti untuk mengurangi dan meringankan bencana tsunami. Pertama, kami mengumpulkan data dari peristiwa gempa bumi tsunami dan fenomena yang diamati, kemudian kami mereproduksi situasinya. Teknologi simulasi saat ini menjadi sangat berkualitas. Jadi kami mencoba seberapa banyak kami dapat mereproduksi situasi. Dengan mengubah kondisi simulasi yang direproduksi, kami dapat memprediksi masa depan. Kami juga bisa memprediksi secara waktu nyata kapan bencana itu terjadi dengan memprediksi dengan cepat dan akurat. Secara bertahap memungkinkan kita terhubung dengan evakuasi orang. Sejarah Jepang sebagai negara gempa membuat negara ini membuat teknologi yang dibangun berdasarkan akumulasi data masa lalu. Teknologi seperti itulah yang telah dipakai di seluruh dunia. Kami berharap teknologi yang kami kembangkan dapat digunakan secara global, termasuk Indonesia. Bahkan sebelum gempa bumi besar Jepang Timur 2011, dalam hal pembuatan peta bahaya, kami telah berkontribusi secara teknologi, tetapi tanpa membatasi diri untuk membuat peta bahaya daerah banjir. Kami ingin lebih memahami untuk dapat menyarankan evakuasi terperinci seperti apa yang tepat, memperingatkan perkiraan kerusakan, dan menyarankan rencana pemulihan dan kebangkitan tingkat apa yang dibutuhkan. Kami berharap teknologi kami yang kami sebutkan di atas akan digunakan dan dibuat menjadi standar internasional agar mudah digunakan di banyak wilayah dan negara lain. Kami mencoba mencari solusi tentang cara membuat standar. Tidak hanya perangkat lunak korespondensi bencana yang berkembang berdasarkan data industri universitas pemerintah, tapi juga perangkat keras seperti kendaraan dan mesin yang dikirim ke daerah bencana telah berkembang pesat di Jepang. Kantor Teknis Departemen Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Tohoku adalah tempat penyimpanan kendaraan penyelamat dan kendaraan serta mesin yang digunakan untuk mengumpulkan informasi.
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata menerapkan berbagai sistem pencegahan bencana untuk melindungi kehidupan masyarakat yang aman dan selamat. Sebagai bagian dari sistem itu, untuk memfasilitasi operasi pencegahan bencana dan melakukan penanggulangan bencana, kami mengerahkan mesin penanggulangan bencana di sini. Dan saat terjadi bencana, kami menggunakan mesin penanggulangan bencana ini untuk mengumpulkan informasi dan pulih dari bencana. Sangat penting bagi kami untuk membedakan ruang dan lanskap daerah bencana guna memahami mobil mana yang dapat mencapai daerah bencana berdasarkan ukuran kendaraan. Penting untuk dapat menempatkan kendaraan penyelamat secepat mungkin yang bisa melakukan operasi paling efektif untuk menyelamatkan orang-orang. Mesin ini disebut mobil pompa drainase. Mesin ini aktif saat banjir terjadi. Ini berfungsi untuk mengurangi kerusakan akibat banjir, dan ini adalah pompa untuk mengalirkan air. Ban berwarna oranye ini akan mengapung di atas air, dan kemudian dia akan berfungsi untuk mengalirkan air sehingga bisa mengurangi dampak banjir. Pada saat pengurasan dilakukan dalam waktu operasi 24 jam, kendaraan iluminasi ini mendukung area bencana untuk pemulihan yang lebih cepat. Kendaraan markas bencana menjadi pusat untuk melakukan pemulihan bencana. Kendaraan pendukung memungkinkan tim penyelamat untuk beristirahat dan tidur di dalamnya. Ada pula kendaraan yang fokus mengumpulkan informasi bencana yang diberangkatkan. Semua ini adalah kendaraan dan mesin penyelamat bencana tingkat tertinggi di Jepang. Alat gali ini dapat dibongkar menjadi 14 blok untuk diangkut. Bahkan saat jalan darat diblokir, kami dapat mengangkutnya melalui udara untuk membawanya ke daerah bencana. Alat itu bisa dioperasikan dari tempat yang jauh dengan pengendali jarak jauh tanpa ada orang di lokasi bencana. Ini adalah perangkat yang diciptakan untuk mengoperasikan alat penggali dengan radio kontrol. Tuas dan pedal bisa dioperasikan secara bebas dengan pengendali jarak jauh. Teknologi pencegahan bencana Jepang berkembang dari hari ke hari. Teknologi yang berkembang seperti itu adalah kebijaksanaan kita dan merupakan penanggulangan untuk melindungi masa depan kita dan hidup dengan bencana alam yang tidak diketahui kapan akan terjadi. Belajar dari pengalaman masa lalu dan memanfaatkannya untuk pencegahan bencana atau membangun sistem pencegahan bencana sangatlah penting. Kita telah membahas tentang bagaimana pencegahan bencana hari ini. Ada pemikiran untuk diskusi ini, Amira? Menurutku bencana adalah topik yang tidak diinginkan di Indonesia dan itu juga menakutkan. Namun setelah mendapat informasi, aku merasa itu ada baiknya kalau kita bersiap. Nabila? Melihat ke belakang sekali lagi pada gempa bumi dan tsunami besar di Jepang Timur, itu membuatku menyadari bagaimana kita harus mempersiapkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan Andika? Aku juga sebelumnya berpikir untuk menyiapkan barang-barang pencegahan bencana dan juga aku akan siapkan tas persiapan bencana. Jadi, bisakah kita mengatakan bahwa pelajaran kita telah membawa kita pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi untuk menghadapi dan mengurangi bencana? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jepang dan Indonesia, kita adalah negara yang harus hidup berdampingan dengan bencana alam. Namun saat ini, kedua negara memiliki kemampuan untuk memprediksi bencana alam. Dengan memprediksi, kita dapat mengurangi korban dan kerusakan. Ini juga soal tindakan yang kita ambil saat kita mendengar prediksi sebagai peringatan. Tindakan dan keputusan cepat yang dibuat pada saat bencana akan menyelamatkan lebih banyak nyawa agar dapat meminimalisir jatuhnya korban. Penting bagi kita untuk mempelajari ilmu ini tentang pencegahan dan mitigasi bencana. Tidak hanya itu, hadapi dan persiapkan dalam keseharian kita
Sebuah tindakan untuk melindungi hidup dan harta benda kalian sendiri.